Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Pada sinar spektrofotometri sinar tampak, sumber cahaya biasanya menggunakan lampu tungsten yang disebut lampu Wolfram. Wolfram merupakan salah satu unsur kimia. Dalam tabel periodik unsur, Wolfram termasuk golongan unsur transisi, tepatnya golongan 6B atau golongan 6 dengan simbol W dan nomor atom 74. Kelebihan visible. Yang pertama adalah penggunaannya luas, di mana dapat digunakan untuk senyawa organik, anorganik, dan biokim, di mana senyawa ini yang dia diabsorpsi pada daerah ultraviolet. Nah, yang kedua adalah sensitivitasnya itu tinggi. Yang ketiga, selektivitasnya itu tinggi. Dan yang keempat, ketelitiannya juga baik. Yang kelima, pengukurannya mudah dengan kinerja yang cepat. Dan yang keenam, warna yang dihasilkan dapat dianalisa secara langsung. Yang ketujuh, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangan dari spektrofotometri visible. 1. Absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. 2. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih besar dari 185 nanometer. 3. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. 4. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Hukum yang mendasari spektrofotometri visible adalah hukum Lambert-Beer, yaitu bila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui suatu media yang transparan, maka bertambah turunnya intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media yang digunakan. Proses absorpsi cahaya pada spektrofotometri. Ketika cahaya dengan berbagai panjang gelombang atau cahaya polikromatis mengenai suatu zat, maka cahaya dengan panjang gelombang tertentu saja yang akan diserap. Di dalam suatu molekul yang memegang peranan penting adalah elektron valensi dari setiap atom yang ada hingga terbentuk suatu materi. Elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu molekul dapat dan bergetar atau vibrasi jika dikenai suatu energi. Cara kerja alat spektrofotometri visible. Yang pertama, persiapkan seluruh alat dan bahan, kemudian dibersihkan. Yang kedua, dihidupkan alat selama 20 menit sebagai fungsi pemanasan. Yang ketiga, dipilih mode persen transmitansi dengan menekan tombol mode. Yang keempat, diatur panjang gelombang berdasarkan warna dari sampel yang akan dianalisa. Yang kelima, sebagai belangko, masukkan air suling ke dalam kuvet. Terlebih dahulu dicuci dengan air dan dibersihkan kuvet dengan menggunakan tisu. Kemudian, masukkan kuvet ke dalam alat spektrofotometer. Yang keenam, menekan tombol T100% 10 ABS sampai layar terbaca T100% atau 0,000A. Yang ketujuh, ulangi percobaan 3-6 untuk sampel yang berbeda. Syarat-syarat ideal detektor. Pertama, kepekaan yang tinggi. Yang kedua, perbandingan signal dengan bising tinggi. Yang ketiga, respon konstan pada berbagai panjang gelombang. Yang keempat, waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi. Yang kelima, signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Adapun fungsi penambahan regen pada spektrofotometri visible adalah HCl sebagai destruksi, Aquades untuk preparasi alat, Aquabides sebagai larutan pembanding, hidroksilamin sebagai pereduksi Fe3 positif menjadi Fe2 positif, buffer amonium untuk mempertahankan pH 2-4, phenantrolin pembentuk kompleks Fe3 positif. Perbedaan spektrofotometri visible dan spektrofotometri UV. Yang pertama, spektrofotometri visible memiliki panjang gelombang 380-750 nanometer. Sementara, spektrofotometri UV memiliki panjang gelombang 190-380 nanometer. Yang kedua, spektrofotometri visible sebagai sumber energi dalam cahaya tanpa. Sementara, spektrofotometri UV sebagai sumber sinar digunakan pada lampu utama. Ketiga, spektrofotometri visible termasuk spektrum diamagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia, sementara spektrofotometri UV tidak dapat dideteksi oleh mata manusia. Yang keempat,
spektrofotometri visible menggunakan lampu Tunster. Sementara spektrofotometri UV, sampel yang dapat menyerap sinar itu merupakan senyawa yang tidak memiliki warna, bening, dan transparan. Yang terakhir, spektrofotometri visible hanya dapat menganalisa sampel yang berwarna, sementara spektrofotometri UV hanya dapat menganalisa sampel yang bening dan transparan, lebih simpel dan mudah.